Bab 818. Menyayangi. Kejam. Kecuali Granili, tidak ada orang seperti Letitia Van yang melihat cahaya pedang ini, karena kecepatannya sangat cepat. Pada saat ini, Granili kehilangan sedikit ketenangan dan kedamaian di wajahnya. Dia memandang warrior yang dengan luar biasa, hatinya berjatuhan seperti air mendidih. Kemudian Richard Lee masih memarahi warrior yang, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua orang di pengadilan menatapnya, berhenti, melirik beberapa orang, dan hendak berbicara. Tiba-tiba, dia melihat di lengan kirinya dengan ngeri. Pada saat ini, dia melihat bahwa lengan kirinya yang sudah tumbuh jatuh ke tanah dalam beberapa titik. Ceritan sedih bergema dari sisi kolam air yang sunyi dan kolam air yang bergetar menyebabkan gelombang riak. Melihat adegan ini, mulut kecil Melanie Van terbuka lebar. Dia tahu warrior yang pasti sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka warrior yang begitu kuat. Richard Lee ini adalah penguasa alam bangsawan. Tapi dia bahkan tidak bisa menang dari warrior yang dengan satu pedang. Bukan hanya Melanie Van yang tercengang, Granili dan Letitia Van juga terperanjat saat ini. Warrior yang tidak peduli dengan beberapa orang, tetapi berjalan ke arah Letitia Van, kembalikan sarungnya padaku. Letitia Van pulih, dengan gerakan pergelangan tangannya, sebuah cambuk muncul di tangannya, energi hitam di tubuhnya melonjak. Siapa kamu? Tak hanya Letitia Van, tapi juga Granili dan Dustin Yu yang melonjak, diam-diam menjaga, siap beraksi kapan saja. Warrior yang terus berjalan ke arah Letitia Van dan berkata, tidak masalah siapa aku. Aku hanya ingin mendapatkan kembali sarungku dan aku akan segera pergi. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Letitia Van. Tiba-tiba cambuk di tangannya membawa sonic boom dan bayangan cambuk ke warrior yang. Hanya saja cambuknya terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang sebelum mengenai warrior yang dan Letitia Van kaget, dan kali ini warrior yang telah sudah muncul di depannya. Kemudian, Letitia Van merasakan sakit yang tajam di perutnya, kemudian berkibar kembali. Duar. Letitia Van menabrak pohon besar, lalu jatuh ke tanah, dan seluruh tanah sedikit bergetar. Granili dan Dustin Yu di dekatnya mengubah wajah mereka dan akan mengambil tindakan. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba melihat ke arah mereka dan berkata, siapa yang bergerak, siapa yang mati? Ancang. Dustin Yu berteriak marah dan hendak bergerak. Pada saat ini, cahaya pedang melintas di lapangan, dan tubuh Dustin Yu mengeras di tempatnya. Dalam sekejap, kepala Dustin Yu terbang keluar, darah seperti pilar. Di samping, Granili, yang hendak menembak, menyusut tajam dan tetap di tempatnya. Kamu siapa? Pada saat ini, Letitia Van yang berdiri menatap warrior yang. Warrior yang tidak menjawabnya. Dia maju selangkah, tetapi dengan langkah ini, dia datang ke depan Letitia Van dalam sekejap. Kemudian, Letitia Van merasakan lehernya menegang dan hampir mati lemas. Warrior. Melihat adegan ini, Melanie Van di sebelahnya kaget dan buru-buru memanggil nama warrior yang. Warrior yang berhenti sejenak, dan dia mengerang sejenak. Dia perlahan melepaskan tangannya. Melihat Letitia Van, warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, alasannya kenapa kamu masih hidup sekarang, bukan karena kamu cantik atau pintar, tetapi karena kamu memiliki adik yang lugu. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu, lepaskan sarungnya, jika tidak, aku tidak keberatan mencarinya di tubuhmu. Melanie Van bergegas ke sisi Letitia Van, membantunya berdiri, dan berkata, kakak, sarungnya miliknya, kamu bisa mengembalikannya padanya, tidak, kalau tidak, dia akan membunuhmu. Saat dia berkata,
dia melihat warrior yang dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang tampak baik di depannya ini akan sangat kasar ketika menggerakkan tangannya. Letitia Van mengangkat kepalanya dan melirik warrior yang, tetapi warrior yang tidak memandangnya, melainkan ke kedalaman hutan lebat. Kali ini, dia tidak ragu lagi. Dengan gerakan pergelangan tangannya, sarung pedang itu muncul di tangannya. Warrior yang mengalihkan pandangannya kembali dari kedalaman hutan lebat. Dengan satu gerakan, sarung pedang itu kembali ke tangannya. Melihat sarung di tangannya, warrior yang memiliki jejak kesusahan dan kerumitan di matanya. Dia tahu bahwa roh pedang pasti tertidur setelah melakukan ilmu menebas langit menarik pedang. Jika ingin membangunkannya, dia harus menggunakan jiwa pedang untuk memberi makan, tetapi sayangnya jiwa pedang saat ini hanya memiliki satu tingkat. Sepertinya kita harus mencari cara untuk membangkitkan jiwa pedang. Sambil memegang sarung pedang kuno, warrior yang berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Setelah melihat ini, ekspresi Letitia Van, Granny Lee dan Richard Lee yang terbaring di tanah mengerang berubah drastis. Warrior yang melihat sekeliling, lalu berbalik untuk melihat Melanie Van, dan berkata, "Ini berbahaya di sini. Jika kamu tetap di sini dan mengikuti mereka, hanya akan mati. Jika mau, kamu dapat mengikutiku, aku akan membawamu keluar." Melanie Van sangat gembira pada awalnya, tetapi segera kegembiraan di wajahnya mereda. Dia melirik kakaknya, kemudian bertanya, "Ya, bisakah kamu membawa adikku keluar juga?" Warrior yang menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatannya sekarang telah pulih ke alam pemenang dan dapat mengalahkan beberapa penguasa alam bangsawan, tapi dia bukan tidak terkalahkan. Siluman monster dikepung oleh pasukan, bahkan jika tidak bisa membunuhnya, tapi bisa membuatnya mati kelelahan. Terlebih lagi, dia tidak menyukai Letitia Van ini, membuang-buang waktu untuk menyelamatkannya. Kepalanya tidak pecah. Aku tidak butuh dipimpin olehnya. Letitia Van menatap warrior yang masih dengan niat membunuh di matanya. Duar. Begitu Letitia Van selesai berbicara, dia langsung terbang dan berhenti setelah mematahkan beberapa pohon besar. Cari mati. Letitia Van berdiri dengan wajah cemberut, energi hitam tubuhnya melonjak gila-gilaan, aura kuat memancar dari tubuhnya, dan kemudian cambuknya menghantam warrior yang menghentikan langit. Cambuk panjang berbentuk seperti naga raksasa, fleksibel seperti ular, melintasi langit, mengguncang ruang. Di samping, Melanie Van terkejut, karena ini adalah alam Dao, keterampilan hitam keluarga Van-nya, dan pada saat ini, sinar energi pedang muncul di lapangan. Energi pedang sangat kecil dibandingkan dengan cambuk yang panjang, tetapi seperti yang diharapkan semua orang, ketika energi pedang bersentuhan dengan cambuk panjang, yang di atas cambuk tiba-tiba momentumnya runtuh, dan energi pedang langsung melesat masuk, membelah cambuk panjang menjadi dua. Namun energi pedang itu masih belum hilang, dan energi pedang itu langsung tiba di hadapan Letitia Van yang sudah kaget dan tak mengerti. Tidak. Wajah Melanie Van pucat, matanya ketakutan, dan saat suaranya jatuh, energi pedang yang akan menembak ke alis Letitia Van tiba-tiba berhenti. Melihat ini, pupil Granny Lee menyusut menjadi titik-titik, dan tangannya gemetar tak terkendali. Meskipun energi pedang warrior yang tidak memiliki berkah dari jiwa pedang, itu mengejutkannya di luar jangkauan, karena warrior yang mampu memanipulasi energi pedang setelah dikeluarkan dari tubuh pedang. Untuk mencapai ini, setidaknya diperlukan 9 kali lipat jiwa pedang dan esensi jiwa pedang. Sedangkan pedang warrior yang tidak ada tanda-tanda jiwa pedang.
Ini membuktikan apa? Itu membuktikan bahwa orang bernama warrior yang ini menyembunyikan kekuatannya. Jiwa pedang 9 lapis. Mungkin tidak ada satu orang pun dalam 100.000. Setelah Granny Lee terkejut, ada jejak api di matanya dan banyak pikiran di benaknya. Letitia Van kali ini tidak kalah terkejutnya dengan Granny Lee. Dia tidak menyangka bahwa serangan pertamanya yang terkuat begitu rentan di depan orang yang dia sebut budak domestiknya. Melanie Van berdiri di depan pedang energi itu, menatap warrior yang dan berkata, "Aku tahu kakakku memiliki sikap buruk terhadapmu sebelumnya, tetapi dia melakukannya untukku." Warrior yang, kamu benar-benar ingin melampiaskan amarah, kamu membunuhku. Melampiaskan. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejujurnya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku marah." Setelah itu, dia memandang Letitia Van yang masih memelototinya dan berkata, "Jangan menatapku dengan mata niat membunuhmu, karena seseorang pernah menatapku seperti ini, dan sekarang tubuhnya telah berubah menjadi lumpur." Setelah itu, warrior yang memegang sarung pedang kuno, berbalik dan pergi. Harap tunggu. Pada saat ini, Granny Lee di samping tiba-tiba berteriak. Warrior yang berhenti, menoleh untuk melihat Granny Lee, dan bertanya, "Apa? Kamu anggota perkumpulan pedang kuno, kan?" Mata Granny Lee sedikit bersemangat. Warrior yang mengerutkan kening, dan berkata, "Katakan jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan." Melihat jawaban iya, warrior yang, Granny Lee sangat gembira dan berkata, "Saudara yang, kali ini aku datang ke pegunungan pemutus langit terutama karena suatu barang. Selama saudara yang bersedia membantuku, aku akan memberikan hadiah yang murah hati." "Apa?" "Aku telah menjadi saudara yang, bukan budak." Warrior yang berkata pelan. Melihat ejekan warrior yang, Granny Lee tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, "Identitas secara alami berubah karena kekuatan. Sebelumnya, aku tidak memiliki mata dan tidak mengenal saudara yang. Aku meminta maaf padamu di sini." Warrior yang melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tidak perlu meminta maaf. Demi wajah Melanie, aku ingin menasihatimu, jika kamu pergi sekarang, masih sempat, kalau tidak, nanti kalian tidak bisa pergi lagi." Wajah Granny Lee sedikit berubah dan berkata, "Apa yang ditemukan saudara yang?" Warrior yang tidak berbicara lagi, memegang sarung pedang kuno dan berjalan ke depan. Pada saat ini, Granny Lee berkata lagi, "Bahkan jika saudara yang mengabaikanku, Nona Van, dan Tuan Muda Lee, apakah saudara yang mengabaikan Nona Melanie Van?" Mendengar ini, warrior yang berhenti. Melihat adegan ini, Granny Lee menghela napas lega dan melirik ke arah Melanie Van di sebelahnya. "Terima kasih kepada gadis kecil ini." Warrior yang menoleh untuk melihat Melanie Van, yang meliriknya, lalu sedikit menundukkan kepalanya. Warrior yang menghela napas. Dia bergerak dan datang ke depan Melanie Van. Wajah Letitia Van berubah. Dia melangkah maju dan berhenti di depan Melanie Van. Sebelum berbicara, energi pedang sudah mencapai pusat alisnya, dan setetes darah perlahan mengalir dari alisnya. "Pergi." Warrior yang memandang Letitia Van dengan dingin. Wajah Letitia Van berkedut, dia hendak berbicara, tetapi Melanie Van menariknya ke belakangnya. Melanie Van memandang warrior yang dan berkata, Kamu pergi, aku tidak bisa meninggalkan kakakku." Warrior yang mencabut pedang energinya, mengusap kepala Melanie Van dan berkata, "Dia sangat galak padamu, kenapa kamu harus begitu baik padanya?" Melanie Van menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakakku sangat keras.
Dia telah membayar banyak untuk keluarga Van dan untukku. Kamu, pergilah, aku tidak bisa menyusahkanmu. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang, sudah terlambat untuk pergi. Saat berkata, ekspresi di mata warrior yang berangsur-angsur menjadi serius. Roar. Pada saat ini, raungan binatang buas bergema sepanjang malam, kemudian raungan siluman monster yang tak terhitung jumlahnya terus bergema. Bum bum bum. Hutan lebat di sekitar warrior yang dan yang lainnya tiba-tiba bergetar. Bersambung.